Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, nama saya Nars Wahyudi Korahman MM, Magister Keperawatan, dosen tetap program studi Sarjana Keperawatan Stikes Borneo Cendekia Merdeka Pangkalan Bun. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Gawat Darurat 1 dengan kode mata kuliah 03.20.KGD 1. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 berbobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, mencakup 14 kali pertemuan tatap muka dan laboratorium, serta evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat 1 membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada pasien dengan masalah aktual maupun risiko kritis yang terjadi secara mendadak. Perencanaan asuhan dikembangkan untuk mencegah atau mengurangi angka kematian maupun kecacatan. Mata kuliah ini dibebankan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi yang sudah disahkan oleh Prodi Sarjana Keperawatan dan Lembaga Penjaminan Mutu Stikes Borneo Cendekia Merdeka. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Bahan kajian pada mata kuliah ini: 1. Konsep keperawatan gawat darurat. 2. Peran dan fungsi perawat gawat darurat. 3. Proses keperawatan pada area keperawatan gawat darurat. 4. Efek kondisi gawat darurat terhadap pasien dan keluarga. 5. Pengkajian primer dan sekunder triase. 6. Isu end of life di keperawatan gawat darurat, mekanisme trauma. 7. Patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan berbagai sistem. 8. Asuhan keperawatan gawat darurat. 9. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem. 10. Hasil-hasil penelitian terkait pada masalah pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem. 11. Manajemen pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem. 12. Prosedur keperawatan pada kegawat daruratan, pengkajian, triase, pembidaian, pembebasan jalan napas, dan bantuan hidup dasar. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini, rencana pembelajaran sistem RPS, modul, serta seluruh materi ajar dapat diakses dan diunduh secara mandiri oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik pembelajaran Stikes Borneo Cendekia Merdeka. Pada video pembelajaran berikut, saya akan menampilkan proses pembelajaran pertemuan ke-10, yaitu pengkajian keperawatan gawat darurat, initial assessment, primary, dan secondary survey. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sudah tidak terasa ya. Ini kita sudah masuk pertemuan 10. 4 kali pertemuan lagi sudah ujian akhir semester. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya etikanya kita harus berdoa supaya proses pembelajaran ini diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Oke, saya minta saudara Rapli untuk memimpin doa. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Di pertemuan 9 kemarin, di minggu yang lalu, kita belajar tentang apa? Manajemen kasus berbagai sistem. Betul ya? Bapak ingin mereview kembali untuk ingat-ingatan adik-adik. Ada yang masih ingat kesimpulan yang bisa kalian simpulkan pertemuan 9 kemarin? Sedikit saja. Saya, Pak. Oh, Arfani, silahkan coba. Izin menjawab, kondisi kritis seringkali tidak hanya menyerang pada satu sistem organ saja, melainkan berdampak pada multisistem yang dapat menyebabkan, yang bisa mengancam nyawa. Oke, bagus Arfani.
Tadi Arpani menyimpulkan bahwa di pertemuan 9 kasus di keperawatan urat itu bisa mengancam berbagai macam organ ya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahuinya? Organ mana yang vitalnya bermasalah ataupun organ mana yang paling dulu kita atasi? Kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya saya bahas tentang, saya singkat A, B, C, D, E. Apa? Airway, breathing, sirkulasi, apa lagi? Dan oke. Itu hal itu. Nah, di pertemuan 10 ini Bapak akan bahas tentang langkah-langkah ataupun prosedurnya, tahapan-tahapan yang kita sebut tadi A, B, C, D, E, bahkan F ya. Nah, itu pengkajian initial assessment ya, itu. Ini capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi di pertemuan 10 ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Di setiap pertemuan itu ada harapan. Harapan saya sebagai pengajar di pertemuan 10 ini, setelah kalian selesai di mata kuliah ini, saya harapkan kalian mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran teori ini dan mahasiswa mampu menjelaskan kembali dan menganalisis pengkajian. Itu terdiri dari pengkajian gawat darurat itu initial assessment, yaitu tahap primary, tahap secondary survey. Secara sistematis berurutan ya, A, B, C, D, E dan F itu. Dan secara cepat, presisi dan punya standar operasional prosedurnya, SOP-nya ya, begitu. Nah, cepat karena butuh kita sesuai pembelajaran kemarin adalah seharusnya 5 menit ya, waktu krusial kita ya. Presisi dan berasas dengan legal etik, yaitu kita pada standar personal standar kita ya, gitu, etik kita. Oke. Nah, inilah langkah penilaian awalnya. Ini basic yang harus kalian kuasai. Sesuai judul tadi, ada tahap checklist pertama yaitu survei primer atau primer super. Survei primer yang tahap pertama, yaitu selanjutnya adalah survei sekunder, secondary survei. Ini tahapan poin ini dibagi ya. Nanti saya akan jelaskan A, B, C, D itu masuk di primer atau di sekunder dan sebagainya. Ini masuk sekunder bagian mana ya. Oke. Nah, ini yang pertama, primary survei ya, atau survei primer. Yang pertama kita sebut tadi ada airway. Kita kontrol serpikalnya ya. Ini contoh, ini kan kalau di lantai. Contoh kalau di rumah di IGD itu di atas bed ya. Kita pastikan airway-nya itu berarti jalan napas kita. Kita kaji apakah ada hambatan dan sebagainya. Kita buka. Nah, yang kedua adalah kita breathing. Kita pastikan sistem pernapasannya, oksigen. Kalau bermasalah berarti kita kasih oksigenasi. Di sini ada, kalau saya pernah bilang itu ada namanya istilah look, listen, feel. Ya, singkat ya. Look, kita lihat apanya? Apa? Oke, bernapasnya. Listen, kita dengarkan apanya? Suara. Feel, rasakan. Oke, ini tepatnya seperti ini gambarnya ya. Kalau kita lihat arah itu look, listen, feel. Oke. Selanjutnya A, B sudah, kita sirkulasi. Kita kontrol bagian sirkulasinya, yaitu apakah ada perdarahan, apakah ada luka dan sebagainya itu ya, hal-hal penting. Selanjutnya adalah disability. Tingkat kesadarannya bagaimana? Kondisinya. Bagaimana caranya? Kita kaji nilai GCS-nya ya. Tanda-tanda bahwa dia ada penurunan kesadaran dan sebagainya itu ya. Dengan kita mencek respon dan sebagainya. Yang E adalah egg pressure. Kita buka semuanya badannya. Jangan lupa setelah dibuka itu wajib kita selimuti karena berisiko nanti apa? Kedinginan atau apa namanya?
hypotermi. Oke. Yang terakhir kita Foley atau F. Kita pasang yang harus sesuai kebutuhannya. Misalnya pasien kita sesuai kebutuhannya ada pasang kateter urin, pasang ya. Atau lagi apalagi setelahnya yang belum terpasang, misalnya infus belum terpasang dipasang. Misalnya harus semua hal yang sesuai kebutuhannya gitu. Oke. Ini pengantar sedikit tentang survei primary. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di bagian airway apa saja yang harus kita mohon diperhatikan ya. Nanti Bapak akan ngajak kalian diskusi di slide terakhir dan seperti biasa Bapak akan kita kuis nilai tambahan. Kan? Nilai tambahan yang nanti akan membantu kalian untuk penambahan nilai ketika UAS ya. Oke. Perhatikan, ini wajib dikuasai ya. Adalah airway-nya pada survei primary. Berarti airway itu masuk di survei primary-nya. Yaitu pemeriksaan fisiknya itu kita menggunakan inspeksi dan auskultasi ya. Inspeksi airway-nya dilakukan untuk mengamati tanda-tanda penyumbatan obstruksi jalan napasnya di area mulut, leher dan sebagainya, atau potensi masalah saluran napasnya. Kita perhatikan gerakan dada dan perutnya. Apakah ada tambahan atau tidak? Ya. Nah, normal tidak ada gerakan napas tambahan ya dadanya. Posisi pasien perhatikan warna kulit dan mukosanya dan tanda trauma benda asing di mulut. Ya, biasanya itu kan kalau ada sesuatu yang menutup atau mengganjal, maka akan cyanosis di area yang di kepala dan sebagainya itu. Ya, artinya ada sumbatan. Atau bahkan pasien dengan datang dengan mengeluh menggapai lehernya, ada sesuatu yang dia menghambatnya, gitu ya, gitu. Nah, di airway masih di bagian inspeksi dan auskultasi. Pada pemeriksaan airway, auskultasi harus dilakukan cepat. Nah, auskultasi ini mendengarkan langsung ya, dengan cara kita langsung. Apakah ada suara khas tambahan? Yaitu suara seperti siulan atau itu disebut dengan stridor, mengorok atau snoring, dan gargling. Apa tuh gargling? Berkumur. Nah, itu suara napas yang tidak normal ya, perlu dicatat itu respon pertamanya. Oke, ini ilustrasi gambarnya. Berarti kalau kalian tuh berada di atas pasien berada di bed ya. Oke, ini harus diinspeksi dan ini bagian auskultasinya, kita mendengarkan dengan telinga kita langsung. Suara khasnya nyaring biasanya ya. Di bagian airway masih kita perhatikan apakah ada kemungkinan trauma di area leher atau juga di atas clavicula ya. Itu untuk menilai apakah ada nanti trauma yang mendukung atau trauma biomekanik akibat pasca kecelakaan sebagai misalnya di claviculanya lebam atau merah gitu ya, artinya bekas benturan. Kalau di leher misalnya dengan lehernya bengkak itu bahaya ya, atau merah lebam, artinya ada kemungkinan trauma cervical, vertebra cervicalis. Itu bahaya, itu yang mengancam langsung ya kemampuan tubuh fungsi pasien atau manusia untuk bergerak dan bernapas, karena di belakang adalah dekat batang otak untuk mengatur pernah. Oke, itu sudah sederhana ya pikir ya. Ini perhatikan jelas. Selanjutnya, bila kita curiga tulang lehernya bermasalah ataupun tadi munculnya jejas, lebam sebagainya tuh, berarti kita stabilkan dengan ada menggunakan fiksasi manual dengan tangan dan sebagainya, atau cervical leher, collar cervical ya, tuh. Atau kalau di jalan tuh biasanya kalau melihat ada
stabilizer kepala yang diikat menggunakan itu. Itu contoh ya. Nah, ini contohnya misalnya sesuai dengan ukuran pasiennya kebutuhan. Seingat saya kemarin sudah kita ajarkan bagaimana cara mengukurnya ya, sesuai kebutuhannya. Oke. Nah, ini kita belajar interpretasi. Tadi ada suara gargling. Gargling tadi apa? Suara yang bahasa kita Oke. Bila ada suara gargling, maka seorang perawat harus melakukan, yaitu pertama pinjer swab, kita buka mulutnya, terus kita suction. Ini contoh ya, kalau adik-adik lupa tentang suction. Nah, suction kita isap cairannya, lendirnya. Cairan bisa berupa lendir mukosa atau berupa darah, gitu ya. Oke. Nah, cara membukanya ada tekniknya. Kalau masih ingat, ada head tilt chin lip, jaw thrust. Nah, ini 2. Ya. Nah, atau harus diingat nanti kalau misalnya ada jejas tadi, yang mana yang tidak boleh seharusnya? Head tilt chin lip. Maka harus menggunakan oke. Nah, bila terjadi snoring ini ya. Snoring tadi, snoring, suara besiul, nanti berarti dipasang OPA atau NPA, orofaringeal atau nasofaringeal. Tinggal dengan letaknya ya, begitu ya. Oke, sesuai ukurannya. Nah, bagian breathing kita sudah DB nih. Kita pastikan ada suara, jangan sampai ada suara napas tambat ya. Dengan cara kita menggunakan inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Nah, tadi kan kalau kita auskultasi tadi menggunakan telinga ya, sekarang menggunakan stetoskop untuk mengkaji lapang parunya. Oke, ini udah mulai nih. Inspeksi, apakah ada jejas di dada, apakah bentuknya sama, simetris kiri dan kanan, sebagainya. Di auskultasi tadi kita dengar menggunakan stetoskop, apakah ada bising napas, apakah suara napas normal atau suara napas tambahan dan sebagainya. Nah, bagian perkusi kita ketuk-ketuk apakah ada suara sonor, hipersonor, dullness sebagainya ya, gitu. Di palpasi kita raba di area kosta dan sebagainya, interkosta, apakah ada retakan ataupun namanya krepitasi ya. Terasa kok nanti ada beda, maka kita bandingkan, kita raba yang sebelah kanan, kiri, banding sebelah lagi untuk samanya. Oke. Nah, di breathing bila terjadi tension pneumotoraks, nah ini ada link barcode ini ya. Nanti kalau ada adik nanti di rumah sambil baca ini boleh di scan, nanti saya diarahkan ke video nanti di pembelajaran ya. Apa yang dimaksud tension pneumotoraks itu ya. Kalau tension pneumotoraks suatu keadaan medis yang mengancam jiwa di mana terjadinya penumpukan udara di salah satu lapang parunya atau di parunya yang mengisi rongga flora menyebabkan tekanan di dalam dada. Ada ciri khasnya dia, maka kita melihatkan lapang yang kanan dan kiri. Itu melihatkan beda, jelas berbeda kalau ada suatu hal problem lagi ya. Nah, dari tindakannya itu needle tracheostomy, yaitu kita memasukkan jarum khusus untuk mengeluarkan udara yang terangkap di bagian di apa nih? Kalau ini apa namanya? Antara ini interkosta kedua atau di interkosta kedua dan di keempat. Oke, ini contohnya. Nanti lebih jelasnya kalian boleh nonton di video ini. Oke. Yang selanjutnya adalah bila terjadi open pneumotoraks atau luka terbuka. Nah, luka terbuka maka kita lakukan balut 3 sisi. Ya. 3 sisi kedap udara. Nah, seperti di gambarnya. Namun ada yang harus kita buka bolong. Ya. Nih, 3 sisi menggunakan apa nih? Plaster ataupun epapik, dikasih ini bentuk kayak mika ataupun plastik itu, nanti dikasih bolongan ini ya, supaya ada apa namanya pertukaran
maksud saya adalah supaya tidak terjadinya terperangkap udara itu harus dikeluarkan, namun tidak boleh juga udara luar masuk. Makanya diberikan jendela sedikit ini ya. Ini contohnya. Misalnya bisa terjadi ini kalau tulang itu bisa menusuk tulang dada itu bisa menusuk bagian parunya, maka akan terjadi kebocoran. Ini contoh ya, gitu. Oke. Nah, sirkulasi yaitu kita cek nadi dan sebagainya ya. Apakah nadi sangat penting. Ini kita untuk nilai tanda-tanda syoknya. Nadi lebih dari normal yaitu takikardi atau kurang dari itu yaitu bradikardi. Akral teraba dingin, tekan darah turun, itu tanda-tanda biasa syok ya. Oke. Ini TPS-nya kita cek contoh ya, perdarahan dan jalan. Kalau adanya tanda hemotarik masifnya, suara napas hilang di satu sisi tadi, redup di sebelah, perkusi redup, periksa adanya pembengkakan perut atau perut besar, memar, nyeri dan tekan palpasi. Kalau ada bengkakan di perut sebagainya, kita curiga itu ada perdarahan. Nah, perdarahan kalau ini kan terlihat nih ada perdarahan luar nih, yang bahaya itu yang cenderung kita lengah itu atau terabaikan biasanya yang perdarahan yang ternak di dalam ya. Oke. Nah, ini bila terjadi kita mengontrolnya cedera di bagian pelvis, pasang gurita dan sebagainya, ini contoh ya. Nih. Kalau nggak ada guritanya, gunakan apa ini? Kain mau linen maupun sebagainya itu ya, kain. Oke. Nih, terus itu kita di sini di sirkulasi kita ganti cairan yang hilang itu menggunakan infus intravena lalui 2 jalur bisa disarankan tergantung kebutuhannya ya begitu. Dan kalau perdarahan dan sebagainya itu disarankan untuk dihangatkan cairan itu. Kalau darah berarti sementara diganti menggunakan Ranger Langta. Kalau dia dehidrasi menggunakan kalau bisa dihangatkan ya supaya tubuh pasien korban itu tidak shock, tidak kaget sebagainya. Oke. Ini tanda bahwa ini slide-nya sudah mau berakhir di pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya dan ini saya akan menguji kemampuan adik-adik ingatan di materi awal sampai akhir tadi. Seharusnya bisa ya, kita paham. Kita ada kasus nih, trigger kasus ya. Pasien datang di EGD ya, diantar oleh ambulan dan sebagainya. Nah, kalian sebagai perawatnya di situ, kita membayangkannya. Pasien laki-laki umur 38 tahun atau kita sebut inisialnya Tuan A ya. Pasien korban kecelakaan. Sepeda motor yang ditabrak mobil dari arah samping. Pasien sekarang posisinya di IGD ditempatkan di ruang resusitasi dalam keadaan gelisah dan mengalami distress pernapasan, sesak napas berat dia ya. Nah, oke. Hasil pengkajian oleh tim perawat, kajian initial assessment-nya melingkupi airway, breathing, sirkulasi, disability, naik pressure. Airway terdengar suara napas tambahan, itu gargling akibat penumpukan cairan dalam rongga orofaringnya. Terdapat jejak hematoma dan area clavicula destranya dan region cervical lehernya. Breathing-nya, nah, progresi napasnya diperhatikan 32 kali per menit. Normal nggak tuh? Tidak. Takip new ya. Ya. Dengan tadi kan sudah bilang ada distress pernapasan. Ya. A B C D ini. Apa yang harus pertama kita lakukan agar pasien itu tidak mengancam nyawanya atau bisa tertolong dalam waktu 5 menit ini? Silahkan siapa? Yang kanan ke kiri mau? Widya. Oke. Izin menjawab Pak, masalah paling kritisnya ini terdapat pada airway atau jalan napas karena ada saluran napas tambahan gargling. Itu akibat ada cairan atau darahnya di jalan napas. Tindakan utama yang harus segera dilakukan itu adalah suction atau penyedot cairan. Tujuannya itu untuk membebaskan jalan napas serta dilakukan pemasangan cervical collar karena ada jejak di leher dan riwayat kecelakaan
trauma. Tujuan pemasangan cervical collar ini untuk melindungi atau memproteksi tulang cervicalnya, Pak. Oke, tadi Widya sangat bagus sekali menjelaskan tentang masalah airway. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menganalisis apa tindakan yang disirkulasi, apa analisisnya? Kanan, kiri? Saya, Pak. Wow, Dea. Ya, silakan Dea ya. Saya izin menambahkan, Pak. Pasien yang biasanya mengalami tanda-tanda shock hemorragik atau shock hipovolemik derajat berat akibat perdarahan masif dan trauma, biasakan dilakukan manajemen sirkulasinya. Yang pertama, lakukan balut tekan atau pasang tourniquet pada fraktur femur untuk menghentikan perdarahan. Yang kedua, itu pasang infus dua jalur intravena lain berdiameter besar yang berukuran 14G atau 16G. Selanjutnya, grojok cairan kristolit hangat atau RL untuk mengatasi shock sekaligus mencegah hipertermia, Pak. Oke, ini di slide yang terakhir ya, sebelum penutup itu. Bapak akan memberikan link ataupun nanti kalian bisa buka di siapnya tentang kuis. Namun sebelum itu Bapak ingatkan, sudah absen? Sudah. Absen di learning kita ya, di siap kita, sistem informasi akademik kita, ya STKPCM. Sudah ya? Nah, sekarang boleh di scan barcode ini. Ada kuis nanti. Angkat nih, ada kuis. Oke. Silahkan diisi, Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, 10 menit berakhir. Oke, saya pastikan kalian bisa menjawab dengan baik ya. Oke, ini nilai tambahannya yang akan membantu nanti saya tambahkan akumulasi nanti untuk membantu di nilai akhir. Oke, ini kalau sudah tanda terima kasih artinya sudah selesai, gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, kehadiran kalian 100%, dan saya harapkan perkuliahan tadi tentang pengkajian gawat daruratan yaitu initial assessment, primary survey dan secondary system itu bisa kalian ingat, dan nanti kita akan kembali di pertemuan selanjutnya ya, harus belajar lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tolong jaga kesehatan dan tetap beretika ya, tunjukkan. Apalagi ini sudah semester 6 gitu ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu tim asesor penilai sertifikasi dosen atas waktu dan kesempatannya dalam menilai video unjuk kerja ini. Besar harapan saya, paparan dan rekam proses pembelajaran dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.